Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Salmina dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan judul Ketika Allah Menegur Pendidikan Agama Menjawab. Dalam video ini saya akan membahas keterkaitan antara peristiwa banjir dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan agama Islam. Banjir bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga peristiwa sosial dan moral yang dapat kita jadikan sebagai sumber pembelajaran. Pernahkah kita berpikir bahwa bencana yang terjadi di sekitar kita sebenarnya berkaitan dengan perilaku hidup manusia itu sendiri? Saat musim hujan tiba, banjir seringkali melanda berbagai daerah. Banyak aktivitas masyarakat terganggu, bahkan tidak sedikit yang mengalami kerugian. Jika kita perhatikan, penyebab banjir tidak hanya karena curah hujan yang tinggi, tetapi juga karena perilaku manusia, seperti membuang sampah sembarangan dan melakukan penebangan pohon tanpa perencanaan yang baik. Hal ini menyebabkan saluran air tersumbat dan tanah kehilangan kemampuan untuk menyerap air dengan baik. Dalam pendidikan agama, kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari ajaran yang sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kebersihan adalah sebahagian dari iman. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa menjaga kebersihan bukan hanya untuk kenyamanan semata, tetapi juga wujud dari keimanan seseorang. Lingkungan yang bersih mencerminkan sikap tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kebersihan, pendidikan agama juga mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam. Pohon memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Akar pohon membantu menyerap air dan mencegah terjadinya banjir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa menanam pohon yang bermanfaat bagi makhluk hidup akan bernilai sedekah. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa menjaga dan menanam pohon bukan hanya bermanfaat secara lingkungan, tetapi juga bernilai ibadah. Sebaliknya, penebangan pohon secara liar dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Tanah menjadi gundul dan tidak mampu menyerap air dengan baik. Akibatnya, air hujan mengalir deras dan menyebabkan banjir. Pendidikan agama mengajarkan bahwa manusia diberi amanah untuk menjaga alam, bukan untuk merusaknya. Setiap tindakan yang merugikan lingkungan pada akhirnya juga akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sebenarnya hal-hal kecil yang sering kali kita lakukan itu memiliki dampak besar bagi lingkungan. Misalnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan karena merasa hanya satu sampah saja, atau menebang pohon tanpa memikirkan dampaknya di masa depan. Padahal kebiasaan tersebut dilakukan oleh banyak orang, maka akibatnya akan sangat besar. Salah satunya adalah banjir. Lalu, sejauh mana kita sudah berperan dalam menjaga lingkungan di sekitar kita? Ketika banjir terjadi, pendidikan agama juga mengajarkan sikap yang harus kita miliki, yaitu sabar dan peduli terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Nilai ini dapat kita terapkan dengan cara saling membantu korban banjir, bergotong royong membersihkan lingkungan, serta berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Banjir juga dapat menjadi sarana introspeksi diri. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa musibah yang menimpa seseorang mukmin dapat menggugurkan dosa-dosanya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa musibah bukan hanya bentuk penderitaan, tetapi juga sebagai bentuk pengingat agar manusia mau memperbaiki diri dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Oleh karena itu, sebagai peserta didik dan calon pendidikan agama Islam, kita tidak hanya dituntut untuk memahami materi secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai agama tentang kebersihan, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap alam harus tercermin dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Dengan begitu, pendidikan agama tidak hanya menjadi pelajaran di kelas, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang nyata dan bermanfaat.
Sebagai penutup, ketika alam menegur melalui peristiwa banjir, pendidikan agama memberikan jawaban berupa nilai tanggung jawab, kepedulian, dan kesadaran. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, diharapkan manusia dapat hidup lebih selaras dengan alam dan mampu mengurangi terjadinya bencana di masa yang akan datang. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.